Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Intan Baiduri, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik head to toe dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mari kita simak videonya bersama-sama. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area kepala. Di area kepala ini kita perhatikan rambut. Apakah rambut pasien ada kutu atau kotombe ataupun ada benjolan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan fingerprint pada daerah dahi pasien untuk mengetahui apakah pasien mengalami dehidrasi atau tidak. Dilakukan selama 3 detik. Kemudian kita perhatikan pada mata pasien, yaitu pada sklera pasien apakah terdapat kuning-kuning atau tidak. Kemudian kita juga memperhatikan konjungtiva pasien menggunakan pen light. Apakah pucat, kemerahan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita memperhatikan arah gerak bola mata pasien dengan cara meminta pasien untuk mengikuti tangan kita. Kemudian kita melihat perubahan area pupil mata pasien dengan menggunakan pen light. Apakah pupil membesar atau mengecil? Selanjutnya, kita meminta pasien untuk melihat dengan menggunakan satu mata. Apakah pasien masih mampu melihatnya dengan jelas atau tidak? Selanjutnya, kita beralih kepada pemeriksaan fisik bagian hidung. Kita melihat apakah hidung pasien simetris atau tidak. Kemudian kita juga melakukan palpasi pada hidung pasien, apakah ada sinus atau cairan. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada telinga. Kita menginspeksi atau melihat pada telinga pasien apakah ada benjolan atau kotoran di luarnya. Kemudian kita menggunakan pen light untuk melihat area dalam lubang telinga pada pasien. Kita menginspeksi apakah ada kotoran yang menumpuk ataupun apakah ada benjolan atau nanah di dalam telinga pasien. Kemudian kita lakukan palpasi untuk mengecek apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pendengaran pada pasien menggunakan garpu tala. Kita meminta pasien untuk mendengarkan bunyi dari garpu tala hingga tidak lagi terdengar. Kemudian kita mencoba mendengarkan kembali apakah benar-benar sudah tidak terdengar. Lakukan hal yang sama pada telinga kiri ataupun kanan pasien. Selanjutnya kita melakukan inspeksi dan palpasi pada leher pasien. Kita melihat dan kita meraba apakah ada kelenjar ataupun benjolan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada area dada pasien. Di sini kita menginspeksi atau melihat apakah dada pasien ini simetris antara kiri dan kanannya. Kemudian kita juga melihat pola pernapasan pasien, apakah bernapas terburu-buru atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada dada pasien dengan metode vocal fremitus, yaitu meminta pasien menyilangkan dada dan menyebutkan angka 77. 77. Kemudian rasakan getarannya. Selanjutnya kita lakukan tindakan perkusi atau mengetuk area dada pasien untuk mengetahui apakah bunyi paru-paru terdengar sonor atau redup atau peka bahkan hypersonor. Selanjutnya kita melakukan tindakan auskultasi untuk mendengar suara nafas menggunakan stetoskop. Kita mulai dari sebelah kiri, kemudian ke kanan, kemudian di bawah kanan, kemudian selanjutnya seperti itu lagi. Jadi pola mendengarnya itu seperti zigzag. Selanjutnya pada abdomen. Di sini kita menginspeksi untuk melihat warna kulit, bentuk abdomen, dan lain-lain. Lanjut untuk auskultasi atau mendengar bising usus. Memeriksa bising usus yang normalnya 5-35 kali per menit. Jika di bawah 5 kali per menit, maka kemungkinan konstipasi. Dan jika di atasnya, kemungkinan diare. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada abdomen. Apakah ada benjolan, apakah nyeri di bagian abdomen kanan maupun kiri, atas ataupun bawah.
Lanjut, kita melakukan tindakan perkusi atau mengetuk area abdomen. Kita mengetuk untuk mengetahui apakah ada bunyi timpani, kemudian apakah ada edema atau tidak. Kemudian teman-teman, kita melakukan pemeriksaan fisik pada tangan. Kita melihat apakah kedua tangan pasien terlihat simetris, jari-jari lengkap, kemudian kukunya kita periksa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan CRT pada tangan pasien. Dan yang terakhir, pemeriksaan fisik bagian kaki. Kita melihat kaki apakah simetris, apakah jumlah jarinya sama. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan menekan titik udem, kemudian kita lakukan CRT pada kuku pasien. Baik teman-teman, itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.